Pemirsa, tersangka perampokan Bank Perkreditan Rakyat di Bandar Lampung menggunakan senjata api. Satu tersangka perampok sudah ditangkap dan dua lagi masih diburu polisi. Bagaimana kemudian proses hukum terhadap tersangka dan apa hasil pengejaran dua buronan perampok? Untuk mengetahuinya, siang hari ini kami telah terhubung dengan Kompol Denis Arya Putra, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung. Selamat pagi, maksud saya selamat siang Pak Denis. Apakah sampai dengan saat ini sudah teridentifikasi jenis senjata api yang digunakan tersangka dan dari mana asalnya sebetulnya? Jadi bisa kita jelaskan dari hasil penyidikan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Untuk jenis senpi yang digunakan ada dua. Yang pertama airgun yang jenis Glock, itu dibeli secara online. Terus yang kedua senjata api rakitan, ini yang masih kita kejar. Senjata api rakitan dengan kaliber 22. Kami masih melakukan penyelidikan dengan tim kami baik dari Polda maupun Polresta Bandar Lampung. Kemarin malam kita melakukan penggeledahan di mana dilakukan tempat perencanaan untuk melakukan tindak pidana 365 recuras di Bank Arta Kedaton. Kita geledah di tempat tersebut, kita temukan bong, kita temukan celurit, kita temukan sangkur, di mana tempat itu digunakan untuk merencanakan sebelum pelaksanaan tindak pidana curas tersebut. Oke, berarti untuk senjata yang pertama adalah Glock, ini dibeli secara online dan tadi Anda katakan ada rakitan kaliber 22 ya. Ini didapatkan bahan-bahannya apakah dibeli juga secara online atau ada yang rekanan yang memasok begitu, Pak Denis? Ini kita masih melakukan interogasi dan penyidikan secara intensif kepada pelaku sehingga kita bisa pastikan di mana senjata api itu didapat. Oke. Pak Denis, kalau kita melihat CCTV yang viral ya, yang di media sosial itu dan sudah kita beritakan juga, kita lihat itu hanya ada satu yang beraksi. Tetapi pihak polisian mengatakan masih ada dua orang lagi yang berstatus buron, masih dikejar. Apakah ini sudah berhasil ditangkap dan apa sebetulnya peran kedua pelaku ini, Pak Denis? Jadi masing-masing ini kita dapatkan dari hasil penyidikan dan penyelidikan. Memang aksi ini direncanakan oleh pelaku. Direncanakan oleh pelaku dan pelaku sebagai eksekutornya. Dua orang ini berperan mengawasi dan nantinya jika berhasil melaksanakan pencurian tersebut dengan kekerasan tersebut, dua orang pelaku ini membawa dan mengantar pelaku ke tempat persembunyiannya dia. Jadi dua orang ini kita sudah identifikasi, saat ini masih dalam pengejaran tim PKP 308 Persisi Polresta Bandar Lampung dan gabungan Polda Lampung untuk memastikan perannya bahwa dua orang itu mengawasi dan nantinya menjemput jika si eksekutor sudah mendapatkan hasil dari pencurian kekerasannya. Oke, sampai dengan saat ini, apakah dua orang tadi, kan kita berhasil melihat berbagai sisi ya dari CCTV itu sendiri. Apakah kedua pelaku ini ada yang tertangkap gambar oleh CCTV itu atau sama sekali tidak ada? Ada yang tertangkap gambar. Kita hasil penyelidikan, kita klasifikasi, kita sudah screenshot dan melakukan penelitian dan profiling terhadap pelaku tersebut. Sehingga keduanya atau salah satunya saja? Ya. Yang tertangkap oleh CCTV itu dua-duanya atau salah satunya saja, Pak Denis? Baru salah satunya. Kita kembangkan lagi dengan CCTV dan saksi-saksi lainnya mengarah kepada satu lain yang identitasnya sudah kita kantongi. Baik. Pak Denis, kami dapatkan info juga bahwa karyawan bank yang mengalami luka itu kan ada dua orang ya. Itu apakah termasuk yang berhasil melumpuhkan pelaku perampokan? Jadi korban itu ada 3 orang. Yang saat ini 1 orang masih dalam perawatan intensif, 2 sudah bisa rujuk rawat jalan, Jadi dua-duanya adalah security dan 1 pegawai. Untuk yang berhasil meringkus pelaku merupakan driver dari Arta Kedaton, itu sudah tidak ada luka yang dialami. Jadi si pelaku ini menembakkan di mana dalam senjata api itu ada 5 peluru yang terdiri dari 4 peluru berisi, 1 tembakan pelurunya macet, yang kedua berhasil menembak security yang pertama, mengambil barang rampokannya, setelah itu ditangkap dengan security 2 ditembak kembali. Saat habis tembakannya diringkuslah oleh yang sebagai karyawan dari Bank Arta Kedaton tersebut.
Jadi 3 orang itu yang security pertama, kedua, dan pegawainya. Sedangkan yang meringkus dalam keadaan sehat dan sudah diambil keterangannya, sehingga saat ini kita kembangkan terkait dengan hasil penyidikan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Dari 3 korban yang mengalami luka itu tadi, mana Pak Denis yang paling parah? Yang paling parah yang menangkap kedua yang kena tembakan di dada. Kalau yang pertama di punggung sebelah kanan, sedangkan untuk yang kedua yang security yang mengamankan saat berhasil mengambil berhasil mengambil kantong isi uang tersebut didapat dan ditembak secara dekat oleh pelaku. Oke, Pak Denis, terakhir, adakah kemungkinan pelaku perampokan ini dikenai pasal berlapis ya? Karena tidak hanya soal perampokan saja, tetapi terkait dengan kepemilikan senjata api. Ya, kita pasangkan beberapa pasal. Pertama pasal 338 KUHP, 365 ayat 4, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang dimana ancaman serendah-rendahnya seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Itu yang kita ancamkan. Kenapa 365 ayat 4? Karena kita ketahui bahwa pelaku tidak sendirian, sehingga bisa antara pertanggungjawaban pelaku yang lainnya sama, baik yang ikut menghantar, yang mengawasi, dan yang akan menjemput. Sehingga pasal yang kita terapkan, pasal 338 KUHP, 365 ayat 4, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Baik, terima kasih Kompol Denis Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung sudah berbagi informasi di program Metro Siang hari ini. Selamat beraktivitas, Pak Denis. Selamat.